Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khusul Khotimah dari Prodi Hukum Keluarga kelas C dengan NPM 1921010173. Kepada yang terhormat Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional, dan kepada kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Kelompok 1, pengertian hukum antar tata hukum. Hukum perdata berarti menyangkut masalah orang perorangan dan internasional yang berarti antar bangsa. Selain itu, berbagai istilah dipakai oleh para penulis, yaitu conflict of laws dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti hukum perselisihan. Privat international law yang menimbulkan konotasi bermacam-macam sehingga timbul anggapan bahwa seolah-olah dengan cabang ilmu ini tiada hari tanpa adanya konflik, sehingga timbul ejakan conflict of laws yang diganti dengan conflict of lawyers. Hubungannya yang bersifat internasional, sumbernya semata-mata hukum nasional belaka. Tidak ada konflik, yang ada adalah masalah pilihan hukum. Memilih hukum yang mana akan berlaku apabila terdapat pertemuan antara dua atau lebih stelsel dalam hukum pada suatu ketika. Kelompok 2, titik-titik pertalian. Menurut Sudargo Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Kaitannya atau connection antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat atau negara dan juga sistem hukumnya, yaitu berupa kewarganegaraan atau nasionalitas pihak pewaris, tempat kediaman atau domisili pewaris, letak benda atau situs rei, tempat perbuatan hukum dilakukan, tempat perkara diajukan atau forum. Macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer meliputi kewarganegaraan, bendera, kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, dan hubungan hukum di dalam hubungan intern. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Dalam persoalan HPI atau Hukum Perdata Internasional, dimungkinkan juga titik laut primer atau TTP merupakan TTS dalam hal mengenai kewarganegaraan, bendera, kapal domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, letak dari benda tempat ditandatangani kontrak, tempat pelaksanaan perjanjian, dan tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu, serta pilihan hukum, tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting. Selanjutnya, kelompok 3, prinsip-prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Murdoch pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Menurut Harry Schoch, menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat, juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri sendiri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Kelompok 4, penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia yang ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di Indonesia, istilah yang dipakai untuk renvoi adalah penunjukan kembali. Pada dasarnya, renvoi timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem hukum perdata internasional.
Renvoy dan sifat nasional dari HPI, masalah Renvoy mempunyai hubungan erat dengan persoalan prinsipil atau masalah supranasional dan nasional. Jika dianggap HPI bersifat supranasional, maka tentunya tidak ada tempat untuk Renvoy atau penunjukan kembali. Kaidah-kaidah HPI menurut pandangan ini berasal daripada tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib membuat UU nasional dan mempunyai kekuatan hukum dengan tidak menghiraukan apakah pembuat UU mengoper atau menolak Renvoy. Maka HPI yang bersifat supranasional ini yang selalu berlaku. Tidak semua penulis setuju dengan Renvoy, yaitu Renvoy tidak logis. Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Renvoy mempunyai ketidakpastian hukum dan terdapat alasan-alasan pro Renvoy, yaitu Renvoy memberi keuntungan praktis. Renvoy bersifat lebih raja dari raja itu sendiri. Keputusan-keputusan yang berbeda dan harmoni dari keputusan-keputusan yang lain. Kelompok 5 yaitu kualifikasi. Beberapa istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut kualifikasi diantaranya adalah qualification, classification, characterization dari bahasa Inggris. Di dalam HPI kualifikasi ada 5 macam, yaitu kualifikasi lex fori, kualifikasi lex causa, kualifikasi bertahap yang terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu kualifikasi otonom, forum yang mempergunakan metode perbandingan hukum. Kualifikasi HPI bertitik tolak dari adanya pandangan bahwa setiap kualifikasi berdasarkan HPI dianggap mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan kualifikasi terhadap suatu peristiwa. Kelompok 6. Ketertiban umum. Prinsip ketertiban umum atau public order atau public policy dalam hukum perdata internasional dikenal di setiap negara terkait dengan penerimaan hukum asing di suatu negara, walaupun prinsip ini diatur dengan konsep yang berbeda-beda. Suatu negara ketika berhadapan dan hendak menerapkan suatu hukum asing akan dilihat apakah hukum asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Jika bertentangan dengan ketertiban umum, maka hukum asing tersebut tidak dapat diterapkan. Begitupun sebaliknya, jika ketertiban umum tidak bertentangan, maka hukum asing tersebut dapat diterapkan. Penerapan ketertiban umum ini juga terikat dengan prinsip-prinsip lain dalam HPI, seperti prinsip nasionalitas dan prinsip domisili, serta pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh atau vested rights. Kelompok 7. Penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan atau menghindari berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Istilah penyelundupan hukum lainnya ialah wensonduiking, yang dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing yang diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh negara forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum.
Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang telah diperoleh. Karena pada penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional yang dipergunakan. Selanjutnya, kelompok 8, pilihan-pilihan hukum dalam HPI. Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan, sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan lex causa atau hukum yang seharusnya berlaku terlebih dahulu, dan terkadang lex causanya tidak begitu familiar bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya. Belum lagi ada faktor-faktor non-yuridis yang dapat mempengaruhi peradilan sehingga kondisi tersebut bisa menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat membuat pilihan hukum atau pilihan hukumnya atau pilihan forumnya, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional yang memuaskan. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadinya sengketa. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional antara lain menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa, dan diharapkan diwujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak tersebut. Kelompok 9, hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang telah diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Hak-hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing diakui dan seperlunya dilaksanakan oleh hakim Inggris sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi public policy atau kebijakan publik. Ajaran tentang hak-hak yang telah diperoleh justru menghendaki kebalikannya. Bukan hukum yang dikesampingkan, tetapi justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan. Prinsip hak-hak yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlambat pelaksanaan ketertiban umum. Dalam ketentuan pasal 16 ABJO pasal 3 AB yang menganut prinsip nasionalitas, menurut Wirjono Projodikiro dapat dilihat adanya unsur-unsur pelanjutan keadaan. Nah, seolah-olah prinsip pelanjutan keadaan hukum atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh termasuk pula dalam peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Satu dan lain karena dalam pasal 16 AB ini dipergunakan kata bis van verbinden dalam peraturan-peraturan mengenai status dan wewenang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Pasal 17 AB juga yang menganut asas lex recitae juga pada pasal 17 AB yang menganut asas lex recitae pada pokoknya berdasarkan pula atas prinsip kelanjutan keadaan hukum. Kelompok 10, persoalan dan penyesuaian. Persoalan pendahuluan atau incidental question dalam HPI adalah suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim.
Profesor Cheshire dalam bukunya Private International Law, ada kalanya dalam suatu perkara HPI, pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama, tetapi juga suatu masalah subsidiar. Setelah hukum yang harus diberlakukan terhadap masalah utama ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI yang relevan, maka kemungkinan ada kebutuhan untuk menentukan kaidah HPI lain untuk menjawab masalah subsidiar yang berpengaruh terhadap penyelesaian masalah utama. Untuk menentukan apakah masalah dalam sebuah perkara HPI terdapat persoalan pendahuluan atau incidental question, maka perlu dipenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, main issue yang dihadapi dalam perkara harus merupakan HPI yang berdasarkan kaidah HPI forum harus tunduk pada hukum asing. Yang kedua, dalam perkara yang sama harus terdapat subsidiary issue yang mengandung unsur asing yang sebenarnya dapat timbul sebagai masalah HPI yang terpisah dan diselesaikan melalui penggunaan kaidah HPI lain secara independen. Yang ketiga, kaidah HPI untuk menentukan lex causa bagi subsidiar. Yang ketiga, kaidah HPI untuk menentukan lex causa bagi subsidiary isu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dihasilkan seandainya lex causa dari main isu yang digunakan. Kelompok 11. Penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Transposition adalah pemindahan atau transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain. Menurut Coleridge, penyesuaian merupakan salah satu cara kualifikasi yang khusus. Pada waktu membahas perkara adopsi Belgia, beliau menyatakan bahwa penyesuaian ini merupakan pula suatu qualified problem. Dalam kualifikasi yang biasa, hukum yang harus dipergunakan belum dipastikan, sedangkan di dalam penyesuaian hukum yang harus dipergunakan sudah ditemukan atau dipastikan. Yang terakhir, kelompok 12, yaitu timbal balik dan pembalasannya. Timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki. Pembahasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku umum, diberlakukan terhadap semua negara asing. Pembalasan hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Contoh pemakaian serentak timbal balik dan pembahasan. Hukum acara perdata Jerman tentang kemungkinan perkara bebas biaya. Orang asing tidak diberikan hak perkara bebas biaya apabila orang Jerman di negara asing yang bersangkutan tidak diberikan hak serupa untuk bidang hukum orang asing. Tidak ada keraguan bahwa masalah timbal balik akan besar. Kami condong kepada pendirian bahwa pemakaian hukum asing sama sekali bukan merupakan suatu pengorbanan. Pemakaian hukum asing hanya dilakukan oleh karena ini adalah cocok, karena memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum dari para justiciable dalam hubungan-hubungan internasional. Apabila kita saksikan bahwa kaidah-kaidah HPI asing bersangkutan
sengaja kepada warga negara sendiri dengan merugikan orang luar. Jika hal ini dilakukan, maka ada alasan untuk melakukan pembalasan secara timbal balik. Demikian mengenai luas bidangnya prinsip timbal balik. Demikian mengenai luasnya bidang prinsip timbal balik ini. Kuat pada condition des étrangers meragu-ragukan kepada kaidah HPI dan sama sekali tidak pada tempatnya pada pengakuan keputusan hakim asing. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too?